tadi siapa ya? Jadi cuma Linda sama Ica doang ya? Kalau yang saya lihat sih di listnya ada Mas Hari sama Mas Alfa, Pak. Kita mulai saja ya. Jadi malam ini kita mulai. Jadi saya perkenalkan, nama saya Dr. Dino Leon Andri. Saya sebagai dosen di Trisakti, tapi saya juga sebagai General Manager di grup Marriott International. Jadi karena waktu saya juga sangat terbatas, saya minta respect juga untuk para mahasiswa. Saya siapin waktu untuk ngajar gitu ya. Tapi di satu sisi saya minta juga mahasiswa juga untuk komit untuk bisa join gitu ya. Karena keberhasilan studi itu dua sisi ya, dari dosen dan dari mahasiswa. Jadi nggak bisa satu sisi doang gitu ya. Kalau Hari ini dari mana? Hari kerja di mana? Malam Pak Dino. Saya kerja di mana? Saya Hari Kerja di Florentinus mana? dari Artotel Group, Pak. Saya sekarang jadi Director HR di Artotel Group. Oh, Artotel mana? Artotel Corporate, Pak. Di corporate-nya, Pak. Jadi Ya, saya ada 4 brand yang saya pegang. Ya, saya temannya Pak Edu. Ya, saya kenal Bapak, Pak. Oh. Ya, jadi saya minta waktunya, please, karena saya juga waktunya mepet. Jadi tolong kita sama-sama saling responsibel. Jadi kita akan saya mulai di 6.45 ya. Saya juga paling nggak banyak karena waktu saya juga terbatas. Paling karena kuliah online ini nggak lebih dari 30 menit lah saya coba usahakan supaya lebih efektif ya. Karena tetap yang namanya online kan agak kurang kalau lama nggak terlalu nggak efektif ya. Jadi kita coba untuk lebih padatkan di 30 menit. Mungkin nanti ada sebagian ada tugas sebentar ya. Saya buka dulu materi. Harus saya share dulu materinya. Nah, kebetulan si Mas Hari HR jadi udah tahu ya day to day-nya apa yang dilakukan HR mungkin sudah biasa ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lainnya mungkin saya akan share karena memang tadi kan ada Mbak siapa tuh yang dari banking tapi ya kurang lebih sama di hospitality industry ya, cuman mungkin mata kuliahnya saya lebih fokus ke best practice-nya di di hotel industry ya. Jadi kalau memang ada kurang paham atau apa nanti silakan ditanya aja ya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi hari ini kita membahas tentang sesuai dengan RPS karena saya juga baru dapat tadi RPS-nya siang hari mendadak sepertinya dari kampus, lupa info saya. Jadi tampilan sudah bisa dilihat dari masing-masing. Sudah, Pak. Nah ya. Jadi kita akan membahas sebenarnya tentang human relation ya. Jadi mungkin kalau Mas Ferry lebih pada bidangnya sebagai HR Director di area ya. Jadi mungkin untuk Mas Ferry ini lebih nge-refresh lagi lah. Tapi kita mau share buat teman-teman yang lain ya. Jadi namanya di industri, terutama di hospitality ya, di beberapa brand besar di dunia kayak Hilton atau Marriott atau Accor dan yang lain-lain kan tetap yang namanya sekarang itu SDM atau human sebagai capital ya, sebagai aset. Nah, yang benar-benar brand yang membina benar-benar dijadikan sebagai aset itu mungkin hanya brand-brand yang sudah lama ya, karena dia juga kan merasa untuk mentraining satu anak itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi si karir path kayak Mas Ferry tadi mungkin dari operation atau mungkin dari
Departemen HR sendiri kan untuk meniti karir menjadi sekarang jadi HR Director itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan capital intensif ya. Si hotelnya harus menyiapkan expand untuk mentraining para para associate atau para staffnya supaya di kemudian hari itu akan jadi feedback bagi perusahaan tersebut ya kan, karena sebagai aset jadi bukan sebagai expand. Jadi once nanti si staffnya ini terus berkembang kan akan memberikan kontribusi yang sangat positif. Nah di sini memang human relations itu mungkin lebih banyak gesekan atau ya namanya di berbagai industri apapun yang namanya urusan human resources itu adalah gimana cara mengkapitalisasi atau memanage para staff sehingga bisa memberikan saling kontribusi ya dari staff yang udah cukup mumpuni, dia akan punya career path yang bagus dan hotelnya pun mendapatkan keuntungan sehingga mengurangi human error, kesalahan servis dan sebagainya. Idealnya sebenarnya ini kuliahnya harusnya kita diskusi ya, cuman mungkin Mas Febri di rumah apa masih di kantor? Kalau saya masih di properti, Pak. Kalau saya lagi di properti, Pak, karena ada rekrutmen kita harus kita lakukan untuk rebranding Hotel Atlet Century menjadi Hotel Gelora Senayan. Oh, jadi hotel ya, Atlet Century. Congratulations. Ya, mungkin nggak apa-apa. Jadi tadinya saya mau sekalian discuss juga gitu, open discussion gitu, cuman waktunya kayaknya cuma seharinya juga mungkin agak sibuk ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang lain, jadi dari satu sisi slide-nya pindah nggak? Slide-nya pindah kan ya? Pindah ya slide-nya. Oke, apa sih role dari human relation itu? Jadi human relation itu lebih approach ke basic objektif dari organisasi itu sendiri ya. Gimana caranya effort sehingga goals dari perusahaan, goals dari hotel itu kan kalau kita misalnya budget nih tahun ini nih, tahun depan itu kita okupansi mau naik, misalnya kita cerita hotel ya, sorry yang tadi di banking ya, karena saya bukan dari banking, jadi saya akan lebih cerita tentang industri hotel. Jadi misalnya kita mau punya target tahun depan okupansi naik 80% gitu ya. Atau kayak Mas Hari tadi mengakuisisi beberapa unit baru gitu ya. Nah, gimana kita kan itu udah dari global brand-nya atau dari Art Hotelnya sudah disiapin konsep untuk rebranding hotel-hotel yang lama menjadi Art Hotel itu. Nah, nge-rebranding itu kan pekerjaan yang nggak mudah gitu ya, lebih gampangan kita hiring proses baru ya dari hotel, dari rekrutmen awal dibanding yang rebranding yang hotel udah ada karyawan dan sebagainya. Tapi itu challenge bagi kita semua. Jika kita sebagai seorang HR gimana menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu ya. Makanya kita harus bisa memahami proses human resources ini ya. Jadi di satu sisi namanya HR kan kakinya di tengah-tengah ya. Di satu sisi dia juga harus menyiapkan atau bisa komunikasi dari staff untuk manajemen, dia sebagai bridging-nya, sebagai jembatannya. Dan dia juga sebagai ibaratnya petugas atau LO dari manajemen untuk mensosialisasikan beberapa aturan. Mungkin di satu sisi Anda sebagai HR harus melakukan tindakan reprimand, punishment, dan sebagainya yang kalau orang yang pengen aman, pengen jadi good guy, dia akan merasa beban ya. Tapi kalau memang kita profesional, memang agak susah yang jadi HR kadang-kadang pertemanan
apalagi orang timur ya, kalau pertemanan di luar dari konteks kerja, tapi waktu kerja kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana urusan kepentingan pekerjaan, mana masalah pertemanan. Karena prinsipnya kan kalau udah di pekerjaan ya memang lebih ke rules and regulation gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai teman, misalnya ada 2 teman kita yang posisinya dulu sama-sama nih, yang satu harus dipromosi, yang satu enggak, atau yang satu belum gitu kan. Nah, gimana kamu sebagai HR bisa sebagai penghubung dari manajemen untuk bisa mengkomunikasikan ini dengan baik, sehingga friksi-friksi atau gesekan-gesekan itu tidak terjadi ya. Nah, memang ini nggak semua orang cocok di bidang ini ya, terutama orang-orang yang introvert ya. Kalau yang introvert kadang-kadang juga menjadi beban tuh karena dia terbiasa. Karena ini seorang human resources kan Anda ibaratnya sebagai orang tua sama anak-anaknya. Nah, walaupun mungkin Anda umurnya jauh lebih muda dibanding karyawan-karyawan kita gitu ya. Tapi kita harus bisa memposisikan kita sebagai orang yang lebih tua gitu. Kadang-kadang kan suka orang kita atau orang timur suka menganggap sebelah mata kamu baru jadi HR gitu ya, masih muda, ngatur-ngatur gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang itu makanya kita dibutuhkan hubungan antar pekerjaan atau hubungan antar lini, antar staf itu sangat penting ya jika terjadi nanti hal yang terburuk. Misalnya ada, mohon maaf, pemutusan hubungan kerja gitu ya. Nah, di situ akan terjadi proses yang sangat cukup menyita waktu dan konsentrasi ya. Jadi nggak semua orang bisa atau kuat menahan pressure seperti ini gitu ya. Jadi semuanya challenging, semua pekerjaan juga sama aja gitu, nggak di HR aja, mungkin di finance juga, di sales juga ada targetnya sama. Jika sales tidak achieve target, ya juga akan mungkin ada punishment-nya, mungkin kontraknya akan direview kembali, atau mungkin sama sekali tidak diperpanjang, dan sebagainya ya. Jadi di dunia kerja ya sama aja gitu, semua pekerjaan sama. Kita hari ini konteksnya kita membahas tentang human relation, di mana human relation ini lebih banyak notabene dikomandoi oleh HR ya. Kita lanjut, mungkin dah. Kenapa interaction itu sangat penting di industri ya? Karena kita kan melibatkan semua emosi, apalagi kita ada engagement antar staff, engagement dengan tamu. Jangan sampai terjadi permasalahan di pekerjaan antar anak kitchen sama anak service, atau anak front office sama anak housekeeping, mengakibatkan level of service-nya menurun gitu. Jadi tamu yang dikorbankan gitu. Padahal ini masalahnya pribadi antara anak Evo sama housekeeping. Evo menginformasikan untuk kamar di make up kembali. Anak housekeeping ngerasa kamarnya udah di-prepare, terus tamunya minta pindah. Anak housekeeping nggak mau gitu di ini. Nah, kayak gini-gini nih. Dibutuhkan suatu kemampuan karena kontrol dari masing-masing staff, dan terkadang hal ini akan mengeskalasi, akhirnya semuanya harus ketemu di office-nya Human Resources Manager atau Human Resources Director ya, supaya permasalahan-permasalahan kerja ini kita bisa selesaikan sehingga tidak merugikan ya, merugikan bagi tamu, merugikan bagi hotelnya juga, karena impact-nya kan selain tamu jadi hotelnya jadi nggak benar, jadi menjadi jelek ya, gara-gara antar dua departemen ini tidak solid ya sebagainya. Nah, benefit dengan interpersonal, nah biasanya kalau kita, enaknya kan sekarang hotel beberapa ya, hotel yang jumlah manning-nya atau jumlah staff-nya nggak banyak, mereka bisa saling interaksinya. Biasanya sih kita kalau ngalamin ya, kalau Anda kerja di industri hotel nanti yang belum kerja, di mana waktu kita pre-opening mungkin kita masih saling bersama sama tim satu departemen, akur dengan departemen lain juga akur, tapi giliran ada bisnis di mana terjadi interaksi multi
multi departemen, terus interaksi dengan tamu. Nah, kadang-kadang interpersonal itu yang jadi masalah. Jadi tadi hubungan tadi anak Evo dengan housekeeping, FB service sama kitchen, sehingga menyebabkan terjadi beberapa kondisinya tidak bagus ya komunikasinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi role-nya human resources sudah kita bisa tahu gimana, mulai mungkin dari proses rekrutmen ya. Dari rekrutmen, nanti ada proses trainingnya. Waktu direkrut juga kita harus melihat kompetensi masing-masing, tergantung juga dari goals-nya hotel ya. Kayak mungkin sekarang modelnya Art Hotel, konsepnya lebih agile ya, lebih ke anak muda gitu konsepnya. Jadi sekarang terjadi pergeseran mungkin kayak grooming gitu ya. Dulu mungkin di industri hotel, tato, kumis nggak boleh, tapi beberapa brand sekarang sudah menjadi lumrah gitu ya. Nah, itu juga satu pergeseran-pergeseran itu yang harus bisa disikapin oleh seorang HR ya. Maksudnya jangan HR-nya old school, terus hiring anak-anak milenial atau Gen Z, dan terjadi gap generation gitu, sehingga apa ya, nggak nyambung gitu targetnya hotel, maunya konsepnya hip gitu ya, anak-anaknya lebih outgoing personality-nya, tapi hiring-nya terlalu formal yang didapetin, nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi dari goals-nya hotel seperti apa, nanti turun ke HR-nya, proses rekrutmennya seperti apa, training-trainingnya pun disesuaikan dengan konsep dari goals-nya ya, dan skill-nya juga, pengembangan dan sebagainya. Mungkin bank talent-nya juga sama nanti, mungkin nyari anak-anak FB, terutama anak barista atau bar, kalau dulu nyari dari hotel lagi, mungkin sekarang kita lebih nyari anak-anak kafe, anak bar yang notabene kalau dari segi grooming yang memang agak beda ya, karena kalau bar yang konsepnya lebih kondisi kekinian kan mungkin dibanding dengan hotel bintang 5 yang masih old school, yang harus pakai dasi, rapi, jas, nggak pakai kumis dan sebagainya. Tapi sekarang pergeseran sudah terjadi, apalagi generasi-generasi sekarang juga kita harus bisa memahami ya. Justru menurut mungkin pengalaman si Fahri akan lebih sulit hiring anak-anak sekarang ya, karena mungkin anak sekarang lebih apa ya, lebih dynamic, juga lebih ya ada plus minusnya ya, mungkin lebih dynamic tapi lebih juga nggak bertahan, atau lebih fokus kepada, karena kita day to day-nya lebih banyak gadget, jadi kadang-kadang fokusnya juga terbatas, atau malamnya sering main atau dugem atau apa, sehingga pas kerja nggak fresh dan sebagainya ya. Itu dinamika di dalam human relation ya. Nah, selanjutnya kita memang di industri hospitality, terutama industri hotel ini, memang human resources itu kita melihat ada SWOT analisisnya. Dari sisi strength memang pekerjaan di ini tuh membutuhkan apa sih namanya, di beberapa hotel kan karena kita ada service charge ya, jadi dari sisi angka beberapa hotel besar gitu mungkin dengan manning yang nggak terlalu banyak, sehingga service charge-nya mungkin jauh lebih besar daripada gaji ya. Mungkin gajinya hanya UMK tapi service charge-nya bisa 4 kali lipat gitu, sehingga kadang-kadang itu mempengaruhi gaya hidup juga ya. Itu mempengaruhi juga nanti interrelationship antar karyawan juga sih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, weakness-nya ya dengan kondisi seperti sekarang kan sebenarnya database sih banyak mungkin ya, kalau si Mas Hari nggak masalah mungkin di kota-kota besar. Tapi yang problem kalau kita hiring punya unit di kota yang misalnya kotanya kalau tidak terlalu besar, di mana pasokan supply resources tenaga kerjanya agak susah nih. Nah, ini challenging bagi seorang HR, gimana caranya dia bisa engage dengan kampus-kampus gitu ya, dia bisa engage juga dengan labor resources gitu ya, dan gimana cara supaya orang menarik gitu. Sekarang kayak brand kami gitu buka di Labuan Bajo gitu kan, itu susahnya minta ampun, itu mencari level manajerial aja gitu kan. Walaupun kita memberikan dormitory, kita memberikan angka yang sangat bagus itu dibanding kompetitor,
Cuman kan problemnya ke sana itu pesawatnya sekali pulang mungkin sekitar 5 juta, bolak-balik 10 juta. Dan nggak mungkin tiap hari juga gitu. Nah itu juga jadi weakness. Nah ini challenging ini nih yang bagi seorang HR gimana cara memenangkan permasalahan dari weakness dan threat. Semuanya bisa menjadi strength dan opportunity. Terutama seperti saya sampaikan tadi ya, di beberapa daerah yang notabene remote island, susahnya minta ampun ya. Dulu di Maldives kita nyari karyawan itu sebelum orang-orang Maldivnya bisa bekerja di industri hotel kan banyaknya dari Indonesia, Filipina, mungkin India, dan beberapa negara Asia lainnya gitu ya. Dan orang kan akan bosan karena Maldives kan satu island gitu, jadi orang muter-muter di situ aja gitu, walaupun mewah segala macam. Nah, itu tantangan tuh bagi seorang HR nanti ke depannya gitu ya. Ini struktur yang ada di dalam hotel yang mungkin semua sudah ada yang pernah lihat. Dari GM membawahi beberapa departemen head atau eskom. Salah satunya adalah HR. Dari HR mungkin ada training, ada bagian training, ada bagian juga personel dan sebagainya ya. Ini contohnya saja. Mungkin saya nge-refresh saja. Selanjutnya gimana nih? Nah ini adalah responsibility dari kayak Pak Hari sebagai HR Director. Mungkin sudah tahu ini tanggung jawabnya gimana kita mendevelop para karyawan ya sehingga punya karir plan-nya yang bagus, sehingga kita turnover-nya tidak terlalu tinggi, gimana kita punya aset dari karyawan ini bisa, apalagi dengan Art Hotel sekarang growth-nya cukup kenceng gitu kan, kadang-kadang data bank untuk mining untuk daerah tertentu ya, kalau di Jakarta mungkin banyak, tapi kayak daerah kota lain mungkin cukup challenging gitu ya. Nah ini juga jadi PR ya nanti kalau kamu jadi HR kayak Pak Hari itu, gimana caranya memanipulasi atau menyiasati kondisi seperti ini gitu ya. Selanjutnya, hari ini kita nggak terlalu banyak ya karena materinya juga cuma tentang human relation. Jadi ini adalah satu kondisi ya, faktor yang menyebabkan turnover, terus harus apa yang harus dilakukan oleh basic function dari HR itu seperti apa, gimana cara menghasilkan positive result. Nanti kamu bisa baca tadi udah saya share itunya ya, apa namanya, materinya ya untuk lebih lanjutnya. Selanjutnya, ini tadi HR function ya, mulai dari rekrutmen, tadi juga harus ngerti tentang legal ya, terutama tentang sekarang kan udah ada UU CK. Di UU CK itu turunannya banyak ya, nanti bedanya PKWT, bedanya terus kewajiban apa, setiap kontrak yang harus dilakukan, ABCD. Nah, kita sebagai HR harus walaupun background kita mungkin bukan orang legal, bukan dari fakultas hukum, tapi at least kita harus mengerti peraturan-peraturan terutama tentang keputusan Kepmenaker ya. Jadi update dari sisi regulation gitu ya. Jangan sampai kita terjadi perselisihan ya yang tidak harapkan antara karyawan dengan manajemen ya. Kita juga bisa menyiapkan gimana tim compensation and benefit yang bagus karena supaya menarik bagi para talent untuk bisa bekerja di grup kita atau di hotel kita, memberikan beneficialnya yang bagus. Beneficial bagus nggak selalu berbentuk uang, mungkin dari sisi proud-nya dia bekerja di brand tersebut juga menjadi nilai poin ya tersendiri ya. Karena mungkin udah bekerja di brand-brand besar biasanya untuk karir path-nya jauh lebih cepat dan sebagainya. Gitu ya. Nah yang terburuk ya ini ya kita yang namanya termination. Gimana waktu kita zaman kemarin kondisi COVID harus melakukan layoff, merumahkan beberapa karyawan, terus memberikan gaji yang bertahap mulai dari 75%, 50, 25, dan sebagainya. Itu tantangan yang sangat berat ya bagi HR, juga bagi GM ya, gimana menghadapi dan menerangkan kepada para karyawan bahwa kondisinya
pilihan-pilihannya nggak banyak nih. Kalau mau digaji semua tapi hotelnya tutup gitu. Tapi kalau kita berkorban mungkin gajinya setengah, dulu kita masih bisa bertahan sampai bisnis kembali normal gitu ya. Oke. Nah ini salah satu contoh career path mungkin seperti Pak Hari ini ada career path seorang memulai dari career path dari level rank and file sampai posisi jadi Director of Human Resources di Hilton ya. Nanti kamu juga bisa bikin career path atau kalau kamu memang mau berkarir di SR, kebanyakan sih wanita yang dari operation ya, saya ngalamin itu pada ujung-ujungnya larinya jadi ke SR gitu, mulai dari learning development atau training gitu ya. Terus akhirnya menjadi SR. Nah, kalau kamu menjadi SR, kayak Pak Hari siapin, kamu harus pelajari juga tentang psikologi, pelajari juga tentang legal yang tadi saya sampaikan gitu ya. Oke, materi hari ini segini. Nanti tolong kalau bisa di ini ya, subscribe, saya punya materi video tentang hotel management. Di sana ada 260 video. Tidak hanya SR saja ya, saya dari revenue management, strategic management, finance management. Nanti kamu kalau mau pelajarin, subscribe di link YouTube nih saya ya. Sampai sini ada yang bertanya? Teman-teman kelas apa? LJ. Jadi ini mahasiswa cuma 4 orang ya? Ya, Pak. Saya nggak tahu nih Pak jumlah pastinya. Oke, jadi karena saya posisinya tidak di Jakarta ya, saya lebih banyak sebagai GM di unit, jadinya lebih baik menggunakan WA ya kalau mau menghubungi saya atau mau nanya atau apa ya. Itu aja lah orang yang ditanya. Pak Hari salam sama Pak Edi. Siapa? Thank you semuanya. Pak udah pasti deh Pak. Thank you Pak. Thank you Pak Dino. Ya, see you. Baik. Thank you semua teman-teman. Yo, bye.